Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang, selamat buat para netizen sedulur semuanya dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali. Saya sudah bersama Kang Mas Denny lagi untuk menemani kita semuanya selama dalam konten nantinya. Alhamdulillah, kita berdua dalam keadaan kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, dan semoga semua para sedulur, para subscriber, juga para netizen selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani beserta rohaninya. Amin, Allahumma amin. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang babakan semua apa yang ada di akhir zaman ya. Sebelum kita nanti menuju tema apa yang akan kita ungkap kali ini, kita akan memberikan salam sapa dan salam ucapan terima kasih buat para sedulurku, buat para netizen, juga para subscriber ya, dimanapun berada. Mungkin juga ada yang dari dalam negeri sendiri, terutama dari Bojonegoro. Terima kasih sudah menyimak, dan semua dari seluruh Indonesia terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilindungi oleh Allah, dan juga para mungkin penonton yang dari luar negeri yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Kita ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kalian, karena atas dukungan kalian semuanya kita sampai saat ini bisa terus mengisi channel Insan Praja ini. Ya, kita kembali ke tema ini. Kita akan membahas tentang tahun mendatang, yaitu tahun 2030. Mengingat juga bukan hanya kita saja yang mengungkap tentang itu, tapi sudah banyak yang mengungkap tentang tahun 2030. Itu akan ada, ya mungkin banyaklah peramal-peramal yang meramal tentang kejadian 2030. Tahun 2030 masih lumayan lama, mengingat kita di sini sudah tahun 2025, berarti 5 tahun lagi. Itu akan ada apa? Banyak yang mengatakan akan munculnya Dajjal, akan munculnya beliau Imam Mahdi. Ya, banyak versi lah mengenai tahun 2030 tersebut. Tentunya kita juga ingin mengetahui, jadi di sini kita tidak meramal ya. Jadi konten ini sebagai wawasan edukasi untuk diambil hikmah-hikmahnya, sisi positifnya. Kalau tidak ada sisi positifnya juga anggap saja ini hiburan semata, konten hiburan ya. Kalau mungkin bagi kalian tidak ada sisi positifnya, kalau mungkin ada sisi positifnya silahkan diambil, itu yang terbaik buat sampean semuanya. Dicermati sambil kita itu zikrullah, supaya nanti Allah sendiri yang memberikan kepahaman. Ya, mungkin kita sudah terhubung ini dengan Kang Mas Denny. Bagaimana Kang Mas Denny? Alhamdulillah, ini kondisinya juga sehat. Ya mungkin bisa langsung saja ini Gus, dimulai ya. Langsung ya, dimulai. Kita akan dialog atau mediumisasi dengan salah satu gaib yang akan kita datangkan untuk membahas tentang 2030. Akan ada apa? Kita juga nantinya kalau mungkin ada hal-hal yang ditakuti oleh para penonton juga, itu kami tidak menakut-nakuti. Intinya mempersiapkan diri untuk wawasan, untuk menambah kadar keimanan kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Supaya tidak gagal paham, jangan di skip ya video ini. Kalau kita menontonnya hanya dalam sampulnya di awal aja, mungkin banyak di skip, kita tidak akan paham ya. Jadi konten yang sudah-sudah itu, yang dari penjelasan dari gaib itu, mungkin juga banyak subscriber yang sudah datang ke sini akhirnya bertaubat. Nah, itu kan malah bagus seperti itu. Jadi banyak inti-intinya yang ada di tengah-tengah video, makanya jangan di skip. Monggo Kang Mas Denny. Oke, kita akan menghadirkan salah satu gaib yang mungkin mengetahui tentang yang kita maksud tadi, kejadian-kejadian di tahun mendatang, tahun 2030.
Bismillahirrahmanirrahim. Protek tulang dia dari dalam maupun dari luar, tidak bisa masuk, tidak bisa bangkit. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan saja masuk. Selain yang saya tarik dan saya masuk, tidak ada yang boleh masuk di dalam. Allah. Sallallahu. Bismillah. Sallallahu. Dengan izin beliau saya panggil jadi hadir. Allah, monggo, insyaallah masuk. Sallallahu. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan diperkenalkan siapa yang hadir di hadapan saya ini. Saya Siapa? adalah leluhur yang bertempat di langit, yang memberikan kabar untuk menjaga di muka bumi. Gitu. Baik. Iya, perlu apa panjenengan menghadirkan saya ke sini? Iya, saya ada keperluan untuk menanyakan sesuatu. Tapi untuk seperti biasa ya, saya akan cross check kebenaran yang diungkapkan. Takutnya nanti jadi apa ya? Suatu kedustaan. Siapa tahu penyusup yang masuk kan, jadi kan nanti repot, tidak bisa menjelaskan dengan jelas seperti itu, malah nanti menyesatkan. Kalau makhluk yang di dalam tubuh mediator itu berbohong, otomatis sekarang juga keluar Allah. Baik, mungkin dengan salah satu gaib ya, sosok leluhur yang membawa kabar dari langit ya. Iya. Ya, untuk dibawa ke bumi. Benar. Berarti untuk disampaikan kepada orang yang dikehendaki apa bagaimana? Apa semua orang? Ia memberikan informasi kepada roh yang menepati orang-orang yang disebar ke seluruh
bumi ini. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang tahun 2030 ya. Berarti masih 5 tahun mendatang. Itu banyak persoalan ya yang mengatakan akan keluarnya Dajjal, akan datangnya beliau Imam Al-Mahdi, akan banyak huru-hara, kerusakan, akan datangnya kejayaan Nusantara. Itu bagaimana menurut panjenengan, menurut sampean ini? Semua itu akan terjadi. Ya. Jadi itu akan berdampak besar kepada penduduk-penduduk bumi, terutama pergeseran keyakinan atas orang-orang yang beriman, keteguhan hati, kepercayaan itu yang nantinya akan menjadi suatu problem dalam kehidupannya. Maka keyakinan itu yang nantinya akan diguncang oleh anak buah Dajjal. Golongan-golongan itu nantinya terselamatkan atau tidak, itu yang menetapkan keimanan, kepercayaan di dalam hatinya itu. Jadi orang-orang yang terselamatkan, kekuatan, keteguhan hatinya itu tidak akan berpaling dengan tipu daya anak buah Dajjal itu. Terus yang akan terselamatkan, yang jelas, yang akan mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah, menetapkan, menjalankan sabda-sabdanya itu. Kabarnya sekarang banyak ajaran-ajaran yang sudah dilencengkan, bahkan banyak yang membuat versi itu dari Rasulullah, tetapi sejatinya bukan. Itu bagaimana? Banyak yang dibuat-buat, contohnya mungkin sekarang banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah. Nah, itu membuat sesuatu penemuan seperti ini. Bahkan ada orang yang membuat versi baru melalui mimpi ditemui oleh Rasulullah. Itu di zaman ini. Itu bagaimana pendapat dari Anda? Tertipunya orang itu sebenarnya Rasulullah itu tidak mudah untuk menemui seseorang yang mengaku-ngaku menjalankan sunnah-sunnahnya, mengatasnamakan agama. Orang-orang seperti itulah yang miris nanti keadaannya, karena ia telah mengatasnamakan atau menggunakan nama
dari Rasulullah itu untuk pengakuan dirinya. Iya. Dan bukan hanya itu saja. Sekarang ini, di zaman akhir ini banyak sekali para ulama-ulama yang mengatasnamakan agama Islam, membuat dan menambah-nambahi sabda dari Rasulullah, mengada-ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tujuannya untuk mempunyai banyak pengikut, bahkan yang bukan diajarkan dari Rasulullah itu disampaikan kepada umat-umat sekarang ini. Banyak juga. Makanya sekarang ini banyak yang menjalankan suatu ibadah, tetapi tidak seperti yang Rasulullah ajarkan. Harus berhati-hati. Terus bagaimana cara mengatasi itu, cara mengetahuinya? Maha besar Allah sebagai penolong. Orang itu harus mencari pembimbing yang sejati. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di akhir zaman ini, beliaulah yang memberikan atau membuka semua kebenaran yang telah diajarkan seperti apa yang Rasulullah ajarkan. Baru nanti manusia itu akan selamat. Jadi tidak terkena tipu daya. Ya. Oke, ke pembahasan awal itu tentang 2030 mungkin keluarnya Dajjal. Itu bagaimana pendapat mungkin penjelasannya? Yaitu tidak bisa terpungkiri. Sekarang sudah banyak menyebar. Anak buah Dajjal itu masuk ke dalam diri manusia, menghancurkan akhlak budi pekerti manusia, mengajak semua umat dalam keburukan. Itu sudah banyak sekali. Terus tentang datangnya Imam Mahdi, beliau di tahun 2030 itu bagaimana? Ya, beliau inilah yang akan menyelamatkan nantinya. Makanya sekarang ini sudah di fase akhir zaman. Beliau Imam Mahdi ini sudah ada. Tinggal manusia-manusia inilah yang seharusnya mencari pemimpin ini. Ya. Yang nantinya akan menyelamatkan. Terus tentang kejayaan Nusantara, itu maksudnya apa itu? Kejayaan ini sebentar lagi kesejahteraan rakyat manusia penduduk di bumi ini tidak ada perpecahan, tidak ada dorong-mendorong, saling menikam, itu tidak ada. Kejayaan yang madani,
kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Sejahtera dalam banyak hal, dalam segi ekonomi, dalam segi hati nurani, semua aspek kehidupan itu tidak ada kerusakan. Tetapi saat ini masih berproses membersihkan keburukan dari muka bumi ini. Orang-orang yang menikam sesama, yang menjatuhkan sesama, merusak, itu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Terus bagaimana? Jadikan bingung hati dan pikirannya. Ya, terus apa ini pesan mungkin untuk semua umat di muka bumi ini dari Anda? Mintalah pertolongan, berdoa agar diberi petunjuk dan diberi keyakinan untuk bisa bertemu dengan pemimpin di akhir zaman ini, karena itu nantinya yang akan menyelamatkan umat manusia-manusia ini. Jauhilah kemaksiatan, berhentilah untuk melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Itu sebenarnya mau tidak mau, semua ini adalah ciptanya Allah semuanya. Jadi yang menjadi benar atau tidaknya itu adalah aturannya Allah. Apabila suatu tindakan, pendapat, ataupun perilaku yang tidak disukai oleh Allah itu akan menjadikan kita semua itu tidak terselamatkan. Baik, terima kasih atas wejangan-wejangan, atas kehadirannya, dan mungkin ini sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila mungkin saya ada kurang sopannya menghadirkan panjenengan kemari, dan mungkin sekarang ini mungkin panjenengan boleh kembali ke asal muasalnya. Ya. Baik. Saya juga mohon izin pamit. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil dari wejangan salah satu gaibnya, walaupun yang datang adalah sosok gaib. Mungkin ya jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi kata-kata itu mungkin kalau positif silahkan diambil ya, dan bisa menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita. Maka dari itu kan
gunanya kita menonton sampai akhir itu supaya kita tidak gagal paham seperti itu. Jadi ya mungkin apa yang ada di tahun 2030 itu ya semuanya pasti akan terjadi atas kehendaknya, dan tugas kita adalah menyelamatkan diri kita dari gejolak-gejolak fitnah-fitnah huru-hara akhir zaman. Tentunya banyak dikatakan anak-anak buah Dajjal sudah berkeliaran untuk mempengaruhi keimanan kita, ketakwaan kita. Makanya kita harus terus menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.